Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Laudia Story. Pernahkah kalian mendengar kabar mengerikan dari dunia medis yang membuat seluruh kota geger? Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan loncengnya ya sahabat. Karena di balik kisah nyata ini tersimpan misteri dan pelajaran hidup yang tak akan pernah kalian sangka. Hari itu berjalan seperti biasa, pasien datang silih berganti, dokter dan perawat sibuk melayani, serta petugas kebersihan bekerja membersihkan setiap ruangan rumah sakit yang sudah beroperasi lebih dari 20 tahun itu. Namun semua berubah ketika salah seorang petugas kebersihan bernama Yanti mencium bau tak sedap yang begitu menyengat dari arah ruang operasi lama yang sudah jarang dipakai. Bau itu bukan sekadar bau limbah medis, melainkan aroma busuk yang begitu tajam, membuat kepala pening dan perut terasa mual. Yanti awalnya mengira itu hanya bangkai tikus. Ia mencoba menahan napas, namun rasa penasaran membuatnya mendekat. Saat ia membuka sedikit pintu ruang operasi yang sudah berdebu itu, hawa dingin bercampur aroma anyir langsung menyeruak keluar. Cahaya redup dari lampu di langit-langit memperlihatkan sesuatu yang tersusun rapi di sudut ruangan. Ada puluhan kantong plastik berwarna hitam, disusun seperti tumpukan sampah, tapi bentuknya tidak biasa. Kantong-kantong itu tampak berisi sesuatu yang berat dan lembek. Dengan tangan gemetar, Yanti memanggil petugas keamanan rumah sakit. Ketika satpam dan beberapa staf datang, mereka pun terpaku. Bau busuk semakin menusuk. Salah satu petugas mencoba membuka satu kantong, dan seketika semua orang menjerit ngeri. Di dalamnya, terlihat jelas potongan daging berwarna kemerahan, sebagian sudah membusuk, sebagian lagi masih tampak segar. Awalnya mereka menduga itu adalah limbah medis dari operasi, tapi bentuk potongan itu terlalu aneh dan terlalu manusiawi. Salah satu potongan bahkan terlihat seperti tangan dengan kuku masih utuh. Dalam sekejap, ruangan itu berubah menjadi tempat yang tak seorang pun berani memasukinya lagi. Pihak rumah sakit segera menghubungi polisi. Tak lama, tim kepolisian dan forensik datang lengkap dengan masker dan sarung tangan. Area ruang operasi langsung dipasangi garis kuning, menandakan wilayah terlarang untuk siapapun selain penyidik. Para pasien yang tengah dirawat di lantai bawah mulai panik ketika melihat banyak mobil polisi dan petugas forensik masuk ke dalam gedung. Kabar tentang penemuan kantong plastik berisi potongan daging manusia menyebar cepat ke seluruh penjuru rumah sakit, bahkan keluar hingga ke masyarakat sekitar. Dalam hitungan jam, rumah sakit yang biasanya penuh dengan aktivitas berubah menjadi lautan bisik-bisik ketakutan. Petugas forensik mulai memeriksa satu persatu kantong plastik tersebut. Jumlahnya ada 30 kantong, semuanya berukuran besar dan disegel rapat. Setiap kantong diberi label oleh polisi. Bau busuk yang menyebar begitu kuat membuat beberapa petugas harus keluar ruangan untuk menenangkan diri. Dari hasil pemeriksaan awal, sebagian besar potongan daging itu bukan hewan, melainkan tubuh manusia. Polisi segera menutup seluruh area ruang operasi dan mengamankan semua bukti, termasuk catatan log operasi dan daftar nama dokter yang terakhir kali menggunakan ruangan tersebut. Sementara itu, Direktur rumah sakit tampak kebingungan ketika diwawancarai oleh pihak berwenang. Ia mengaku tidak tahu-menahu, karena ruangan itu sudah lama tidak digunakan. Namun dari catatan keamanan, terlihat bahwa lampu ruang operasi itu sering menyala pada malam hari, meski seharusnya tidak ada jadwal operasi. Polisi mulai mencurigai adanya aktivitas ilegal yang dilakukan oleh pihak internal rumah sakit sendiri. Malam itu, seluruh warga Padang dikejutkan oleh berita yang langsung menjadi viral di media sosial. Video amatir yang memperlihatkan polisi keluar dari ruang operasi sambil membawa kantong-kantong hitam beredar luas. Banyak yang tak percaya, ada pula yang menuduh itu hoaks. Namun keesokan paginya, polisi mengonfirmasi, benar telah ditemukan 30 kantong plastik berisi potongan tubuh manusia di ruang operasi lama sebuah rumah sakit di Padang. Suasana rumah sakit berubah mencekam. Pasien-pasien memilih dipulangkan, beberapa keluarga menarik sanak saudaranya dari perawatan. Petugas medis pun ketakutan, sebagian menangis, sebagian lagi menolak masuk kerja.
Sementara masyarakat bertanya-tanya, siapa pelaku di balik kejadian ini? Apakah ada praktik gelap yang dilakukan di balik ruang operasi? Dan mengapa potongan tubuh manusia bisa ditemukan di tempat yang seharusnya menjadi tempat penyembuhan? Kasus ini pun menjadi perhatian besar kepolisian dan media. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat mengumumkan bahwa penyelidikan akan dilakukan secara mendalam. Setiap dokter, perawat, dan pegawai yang memiliki akses ke ruang operasi akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Namun satu hal yang belum terjawab malam itu, dari tubuh siapa potongan-potongan itu berasal, dan sudah berapa lama semua itu disimpan di sana tanpa ada yang tahu. Malam itu, ruang operasi yang biasanya dipenuhi cahaya lampu bedah kini hanya menyisakan kegelapan dan garis polisi. Tak ada suara, tak ada aktivitas, hanya aroma kematian yang menggantung di udara. Dan dari sinilah misteri besar yang mengguncang kota Padang dimulai. Malam itu, rumah sakit yang biasanya ramai kini berubah menjadi lokasi penyelidikan terbesar di kota Padang. Puluhan polisi berdatangan, lengkap dengan garis kuning dan perlengkapan forensik. Lampu rotator berwarna biru dan merah menyala bergantian, memantulkan bayangan di dinding rumah sakit yang kini terlihat muram dan dingin. Warga yang penasaran berkumpul di luar pagar, sebagian merekam dengan ponsel, sebagian lagi hanya bisa berbisik ngeri, mencoba menebak-nebak apa sebenarnya yang telah terjadi di balik dinding ruang operasi itu. Kepolisian segera membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Kompol Rendra, seorang penyidik yang dikenal teliti dan tenang. Ia datang mengenakan masker medis dan sarung tangan, menatap tajam ke arah tumpukan kantong plastik yang kini telah disusun di atas meja identifikasi. Setiap kantong diberi nomor, dicatat, dan diambil sampel untuk pemeriksaan DNA. Petugas laboratorium bekerja tanpa henti hingga dini hari. Dalam keheningan malam, hanya terdengar suara alat forensik dan desahan nafas yang teratur di balik masker mereka. Hasil pemeriksaan awal benar-benar membuat bulu kuduk berdiri. Dari 30 kantong yang diperiksa, setidaknya ditemukan bagian tubuh dari lebih dari satu individu. Ada potongan tangan, kaki, bahkan organ dalam yang masih utuh. Beberapa di antaranya menunjukkan bekas sayatan halus, bukan hasil kekerasan biasa, melainkan sayatan profesional dari alat bedah. Polisi mulai menyadari, ini bukan kasus pembunuhan sembarangan. Ada keterlibatan orang yang memahami anatomi manusia dengan sangat baik. Pagi harinya, berita ini resmi dirilis oleh kepolisian. Media nasional langsung menyorot. Headline pagi itu berbunyi, misteri 30 kantong daging manusia di Rumah Sakit Padang, polisi curigai oknum medis. Suasana rumah sakit berubah total. Beberapa dokter senior menolak diwawancarai, sementara sebagian perawat terlihat menangis ketika ditanya oleh wartawan. Mereka tak menyangka tempat mereka bekerja bisa menjadi lokasi ditemukannya potongan tubuh manusia. Polisi mulai memeriksa semua data pasien rumah sakit selama 6 bulan terakhir. Dari hasil penelusuran awal, ditemukan beberapa laporan pasien yang tidak pernah keluar dari rumah sakit setelah menjalani operasi, namun dinyatakan pindah rumah sakit dalam data resmi. Keterangan itu janggal, karena tidak ada surat rujukan maupun pemindahan pasien yang valid. Nama-nama pasien itu kini menjadi fokus utama penyidikan. Kompol Rendra juga memeriksa daftar pegawai yang memiliki akses ke ruang operasi lama. Dari catatan keamanan, hanya ada 3 orang yang pernah membuka ruangan itu dalam 2 bulan terakhir, 2 dokter dan 1 perawat senior. Salah satunya adalah dokter ahli bedah bernama Arif Santosa, seorang dokter berusia 50 tahun yang dikenal disiplin, namun tertutup dan jarang bergaul dengan staf lain. Menurut rekan-rekannya, Dokter Arif sering bekerja hingga larut malam, bahkan kadang masuk saat semua orang sudah pulang. Ketika ditanya alasannya, ia selalu menjawab singkat, ada penelitian pribadi. Namun yang paling mencurigakan, lampu ruang operasi lama sering menyala setiap tengah malam, sementara kamera pengawas di koridor itu beberapa kali mati selama 1 atau 2 jam. Ketika tim IT rumah sakit memeriksa server CCTV, ditemukan bahwa sebagian rekaman telah terhapus secara manual.
Bukan karena kerusakan, melainkan karena dihapus oleh pengguna internal yang memiliki akses penuh. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada seseorang di dalam sistem rumah sakit yang berusaha menutupi sesuatu. Sementara itu, polisi memanggil semua staf yang pernah bertugas malam hari. Mereka dimintai keterangan satu persatu. Beberapa perawat mengaku pernah melihat aktivitas aneh, suara langkah kaki dari ruang operasi tua di waktu dini hari, atau bau obat dan darah yang menyengat padahal tidak ada jadwal tindakan. Namun karena takut dianggap mengada-ada, mereka memilih diam. Salah satu saksi kunci bernama Nina, seorang perawat yang bekerja di lantai atas, mengatakan sesuatu yang membuat penyidik terdiam. Ia mengaku pernah melihat Dr. Arif keluar dari ruang operasi itu sekitar pukul 2 pagi, membawa 2 kantong hitam besar di atas troli. Saat ditanya, dokter itu hanya menjawab datar, "Sampah medis, jangan ikut campur." Saat itu Nina percaya begitu saja, tapi kini setelah mendengar berita penemuan kantong plastik, ia merasa bersalah karena tidak pernah melapor sebelumnya. Hari-hari berikutnya, rumah sakit itu dipenuhi wartawan. Setiap sudut dijaga polisi. Wajah Dr. Arif kini menjadi pembicaraan semua orang. Namun ia belum juga muncul sejak penyelidikan dimulai. Nomor teleponnya tidak aktif, dan rumahnya di kompleks dokter terlihat kosong. Polisi mencurigai ia sengaja menghilang untuk menghindari pemeriksaan. Sementara itu, hasil laboratorium forensik tahap pertama menunjukkan kesimpulan mengerikan. Semua potongan tubuh itu masih berusia kurang dari 2 bulan. Artinya, kejahatan ini baru saja terjadi, bukan sesuatu dari masa lalu. Bau busuk yang tercium hanyalah akibat dari penyimpanan yang gagal atau dibiarkan terbuka. Kasus ini kini menjadi prioritas utama kepolisian daerah. Semua tenaga medis di rumah sakit tersebut diperiksa ulang, dan pihak Kementerian Kesehatan turun langsung untuk memastikan apakah rumah sakit itu masih layak beroperasi. Namun satu hal yang belum bisa dijawab siapapun malam itu, apa motif di balik semua ini? Mengapa seseorang mengumpulkan potongan tubuh manusia di ruang operasi? Dan untuk apa? Jawabannya mulai mengarah pada satu orang. Dan dalam waktu dekat, seluruh kota Padang akan mengetahui nama yang selama ini bersembunyi di balik seragam dokter putih itu. Hari berganti, namun suasana rumah sakit itu belum kembali tenang. Garis polisi masih melintang di depan ruang operasi lama, dan setiap kali petugas forensik keluar membawa kotak bukti tambahan, wajah mereka selalu tampak tegang. Di luar pagar rumah sakit, puluhan wartawan terus menunggu pernyataan resmi, sementara warga Padang masih tak habis pikir, bagaimana bisa sesuatu yang begitu mengerikan terjadi di tempat yang seharusnya menjadi tempat penyembuhan. Sementara itu, tim penyidik mulai menelusuri lebih dalam. Nama Dr. Arif Santosa kini menjadi fokus utama. Ia merupakan ahli bedah senior yang telah bekerja di rumah sakit itu selama lebih dari 20 tahun. Rekam jejaknya sempat gemilang, lulusan universitas ternama, sering mendapat penghargaan atas keahliannya, dan dikenal tegas di ruang operasi. Namun di balik ketenangannya, rekan-rekan kerjanya sering menyebutnya sosok yang misterius dan tertutup. Ia jarang berbicara dengan staf lain, dan lebih suka bekerja sendiri, terutama saat malam hari. Penyidik menemukan bahwa Dr. Arif kerap meminta izin melakukan operasi pribadi di luar jadwal rumah sakit. Ia selalu membawa beberapa asisten tetap, namun nama-nama mereka tidak tercatat di administrasi resmi. Lebih aneh lagi, setiap kali operasi itu berlangsung, kamera pengawas di koridor ruang operasi tiba-tiba mati, dan log data akses menunjukkan aktivitas sistem yang dihapus secara manual setelahnya. Ketika petugas IT memeriksa, ditemukan bahwa akun pengguna yang menghapus log itu terhubung ke komputer pribadi Dr. Arif. Kecurigaan semakin kuat. Polisi segera menuju rumah pribadi Dr. Arif di kawasan Banuaran, Padang Selatan. Rumah itu besar dan rapi dari luar, namun tertutup rapat. Setelah mendapat izin penggeledahan, tim gabungan mendobrak pintu. Di dalamnya, mereka menemukan sesuatu yang tak kalah mencengangkan,
Satu ruangan bawah tanah berisi lemari pendingin besar dan meja operasi kecil. Di atas meja itu, terdapat noda merah yang sudah mengering dan beberapa alat bedah yang belum sempat dibersihkan. Ada juga beberapa botol cairan pengawet dan alat medis canggih yang seharusnya hanya dimiliki oleh institusi rumah sakit. Barang-barang itu langsung disita. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan bahwa cairan tersebut biasa digunakan untuk mengawetkan jaringan tubuh manusia sebelum dikirim ke laboratorium penelitian atau, lebih mengerikan lagi, dijual ke pihak ketiga. Dugaan bahwa Dr. Arif terlibat dalam perdagangan organ manusia semakin kuat. Sementara itu, para saksi di rumah sakit mulai buka suara. Seorang petugas keamanan bernama Rudi mengaku sering melihat Dr. Arif keluar dari gedung utama sekitar pukul 3 dini hari, membawa troli tertutup. Saat ditanya, ia hanya menjawab singkat, "Sampah medis." Tapi Rudi tak pernah lupa ekspresi dingin di wajah dokter itu. Datar, tanpa emosi, seperti seseorang yang menyembunyikan sesuatu. Seorang perawat lain bahkan mengatakan bahwa Dr. Arif pernah menolak membiarkan orang lain membersihkan ruangannya, dengan alasan, ada alat penelitian yang sensitif. Kini semua alasan itu mulai terdengar masuk akal, tapi dengan arti yang menakutkan. Tak lama setelah penggeledahan rumahnya, polisi mendapat informasi penting dari rekan sejawat Dr. Arif yang pernah bekerja dengannya di luar negeri. Menurut keterangan itu, Arif pernah menjadi bagian dari program penelitian jaringan tubuh manusia di sebuah lembaga medis luar negeri, namun dikeluarkan karena dianggap melanggar etika kedokteran. Ia sempat dilarang praktik selama 2 tahun. Namun setelah kembali ke Indonesia, ia kembali diterima bekerja tanpa banyak pertanyaan karena reputasinya yang sudah terlanjur besar. Kini, potongan-potongan fakta itu mulai membentuk gambaran yang menyeramkan. Dr. Arif bukan hanya ahli bedah biasa. Ia diduga memiliki jaringan ilegal yang memperdagangkan organ tubuh manusia, mulai dari ginjal, hati, hingga jaringan otot, kepada pembeli luar negeri melalui jalur gelap. Rumah sakit tempat ia bekerja hanyalah kedok sempurna untuk menutupi aktivitasnya. Namun, semua dugaan itu belum lengkap tanpa bukti langsung. Polisi butuh seseorang dari dalam rumah sakit yang bisa mengonfirmasi kegiatan aneh yang dilakukan Dr. Arif selama ini. Dan tanpa diduga, seseorang akhirnya memutuskan untuk bicara. Sore itu, seorang perawat perempuan bernama Ratna datang ke kantor polisi dengan wajah pucat. Ia membawa sebuah flash disk kecil yang katanya berisi rekaman kamera pengawas dari malam terakhir sebelum ruangan itu ditemukan berisi kantong plastik. Rekaman itu ternyata disalin diam-diam sebelum sistem rumah sakit dihapus. Saat penyidik memutarnya, suasana ruangan menjadi sunyi. Dalam video itu, terlihat jelas sosok Dr. Arif memasuki ruang operasi pada pukul 23.48 malam, membawa 2 kantong besar hitam. Ia mengenakan sarung tangan dan masker, lalu menyalakan lampu operasi. Tak lama kemudian, terlihat ia mengangkat sesuatu dari meja bedah dan memasukkannya ke dalam kantong lain yang sudah disiapkan. Setelah itu, ia mematikan lampu dan keluar begitu saja. Semua yang menonton rekaman itu terdiam. Bukan hanya karena apa yang terlihat, tapi karena waktu rekaman menunjukkan bahwa semua itu dilakukan hanya 2 hari sebelum penemuan kantong plastik oleh petugas kebersihan. Artinya, Dr. Arif masih aktif di rumah sakit itu hingga saat-saat terakhir sebelum kasus ini terbongkar. Kini, polisi tidak lagi ragu. Surat perintah penangkapan segera diterbitkan. Seluruh aparat dikerahkan untuk mencari keberadaan Dr. Arif Santosa. Namun pria itu seperti lenyap di telan bumi. Nomor teleponnya tak bisa dihubungi, rekening banknya kosong, dan mobil pribadinya ditemukan terparkir di Pelabuhan Bungus, tanpa dirinya di dalamnya. Kabar itu membuat seluruh Padang gempar kembali. Seorang dokter terhormat, kini menjadi buronan atas kasus yang tak hanya mengguncang dunia medis, tapi juga nurani manusia. Dan malam itu, penyidik hanya bisa berkata lirih, kalau dia masih di kota ini, cepat atau lambat, kita akan menemukannya. Hari demi hari berlalu, namun sosok Dr. Arif belum juga ditemukan.
Polisi telah menyebar fotonya ke seluruh Sumatera Barat, bahkan hingga perbatasan provinsi. Semua rumah sakit dan klinik di Padang diperintahkan waspada. Namun di tengah keheningan penyelidikan, muncul satu sosok yang akhirnya memecah kebisuan panjang itu. Seorang perawat bernama Mira Sulastri, 32 tahun, yang selama ini dikenal pendiam dan patuh terhadap atasan. Sore itu, dengan langkah gemetar, Mira datang ke kantor kepolisian dengan wajah pucat dan mata sembab. Ia menunduk, membawa map berisi beberapa lembar dokumen dan selembar surat pengakuan yang ia tulis sendiri. Dengan suara bergetar, ia berkata kepada penyidik, "Saya tahu siapa yang sering masuk ke ruang operasi itu, dan saya tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana." Ruangan penyidik seketika hening. Kompol Rendra meminta semua orang meninggalkan ruangan, menyisakan hanya tim inti untuk mendengarkan kesaksian yang mungkin menjadi kunci terbesar kasus ini. Mira menarik napas dalam-dalam, lalu mulai bercerita. Ia mengaku sudah bekerja di rumah sakit itu selama 8 tahun, dan selama 3 tahun terakhir, ia sering ditugaskan membantu Dr. Arif dalam berbagai operasi. Menurutnya, Dr. Arif adalah sosok yang sangat profesional di depan orang banyak, namun berubah drastis saat malam tiba. Ia sering meminta Mira menemaninya di ruang operasi lama dengan alasan latihan anatomi dan pengujian alat baru. Awalnya, Mira percaya saja. Siapa yang berani menolak permintaan seorang dokter senior yang disegani? Namun, suatu malam sekitar 2 bulan sebelum penemuan kantong plastik itu, Mira menyaksikan sesuatu yang membuatnya trauma hingga kini. Ia bercerita bahwa Dr. Arif datang ke rumah sakit tengah malam dengan wajah serius, membawa sebuah kotak besar berlogo laboratorium luar negeri. Tanpa banyak bicara, ia memintanya menyalakan lampu operasi dan menyiapkan meja bedah. Saat kotak itu dibuka, Mira terkejut melihat tubuh manusia tanpa kepala terbungkus kain putih. Ia langsung mundur ketakutan, namun Dr. Arif menatapnya dengan tajam. "Tenang, ini hanya bahan penelitian," katanya datar. "Kamu tidak melihat apapun malam ini, dan jangan pernah cerita pada siapapun." Mira mengaku, sejak malam itu, ia mulai hidup dalam ketakutan. Setiap kali hendak masuk kerja, ia merasa seperti melangkah ke dalam mimpi buruk. Dr. Arif beberapa kali memanggilnya lagi untuk membantu, namun kali ini ia selalu menolak dengan alasan sakit. Hingga akhirnya, ketika bau busuk mulai tercium dari ruang operasi lama, hatinya seperti diguncang. Ia tahu, rahasia yang selama ini ia pendam akhirnya terbongkar. Dalam pengakuannya, Mira juga menyerahkan dokumen jadwal operasi rahasia yang ia temukan di meja Dr. Arif. Di sana tertulis beberapa nama pasien dengan tanda silang merah dan catatan waktu tertentu. Dari penyelidikan polisi, sebagian nama itu cocok dengan daftar orang yang dilaporkan hilang setelah menjalani perawatan di rumah sakit tersebut. Fakta itu membuat penyidik terdiam. Setiap tanda silang merah di catatan itu ternyata bukan sekadar penanda pasien selesai dirawat, tapi kemungkinan besar, tanda bahwa pasien tersebut tidak pernah keluar hidup-hidup. Kompol Rendra kemudian meminta Mira menunjukkan lokasi lain yang mungkin pernah digunakan Dr. Arif. Dengan pengawalan ketat, mereka kembali ke rumah sakit malam itu juga. Di ruang operasi lama, Mira menunjuk pada salah satu lemari logam besar di sudut ruangan. Saat dibuka, di dalamnya ditemukan alat pendingin portabel dan beberapa botol berisi cairan pengawet, serta kantong berlabel kode medis. Beberapa masih berisi potongan organ yang belum teridentifikasi. Tangis Mira pecah di tempat itu. Ia menutup wajahnya dan hanya bisa berkata lirih. Dia bilang semua ini demi ilmu pengetahuan, tapi saya tahu, ini bukan penelitian. Ini dosa besar. Keesokan harinya, pengakuan Mira menjadi berita utama di seluruh media nasional. Wajahnya tidak diperlihatkan demi keamanan, namun kesaksiannya menjadi kunci baru dalam penyelidikan. Dari cerita itu, polisi yakin bahwa Dr. Arif tidak bekerja sendirian. Ada kemungkinan ia memiliki jaringan yang lebih luas, mungkin seseorang di luar negeri yang membeli organ-organ itu,
atau pihak rumah sakit lain yang ikut terlibat. Namun, di tengah semua kegemparan itu, satu pertanyaan besar masih menggantung di udara. Kemana Dr. Arif pergi? Beberapa laporan menyebutkan ia terlihat di daerah pesisir beberapa hari sebelum menghilang. Polisi memperluas pencarian hingga ke pelabuhan, terminal, dan hotel-hotel kecil di sekitar kota. Namun belum ada hasil. Sementara itu, Mira kini berada di bawah perlindungan kepolisian. Ia menjalani pemeriksaan psikologis dan bersedia menjadi saksi utama dalam kasus ini. Dalam salah satu wawancara internal, ia berkata dengan mata kosong, "Andai saja saya berani bicara lebih awal, mungkin tidak akan ada 30 kantong itu." Kata-kata itu menggema di ruangan penyidik malam itu, menyisakan rasa pilu dan kemarahan yang sulit dijelaskan. Sementara di luar sana, bayangan sosok Dr. Arif masih menjadi misteri yang menghantui setiap sudut kota Padang. Dan polisi tahu, kebenaran yang lebih kelam masih menunggu untuk ditemukan. Pagi itu, kota Padang kembali dikejutkan oleh pernyataan resmi dari pihak kepolisian. Setelah melalui penyelidikan panjang dan pengakuan dari saksi kunci bernama Mira, polisi akhirnya berhasil mengungkap sebagian besar misteri yang selama ini menutupi kasus mengerikan tersebut. Dan apa yang ditemukan sungguh di luar dugaan, semua potongan tubuh dalam 30 kantong plastik itu berasal dari para pasien yang sempat menjalani operasi di rumah sakit yang sama, dan seluruh tindakan itu diduga dilakukan oleh Dr. Arif Santosa tanpa sepengetahuan pihak manajemen. Dalam konferensi pers yang digelar siang hari, Kompol Rendra menjelaskan dengan wajah tegas bahwa mereka menemukan bukti transaksi keuangan mencurigakan atas nama Dr. Arif di beberapa rekening luar negeri. Dari hasil penelusuran, dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, ada dana masuk senilai miliaran rupiah yang dikirim dari sebuah perusahaan medis luar negeri yang diduga menjadi kedok perdagangan organ manusia. Transaksi itu dilakukan secara bertahap dan tersebar ke beberapa rekening berbeda untuk menghilangkan jejak. Polisi menduga, rumah sakit tempat Dr. Arif bekerja hanya menjadi tirai bagi aktivitas ilegal yang jauh lebih besar. Namun, yang membuat publik semakin terkejut adalah hasil pemeriksaan forensik lanjutan. Dari jaringan tubuh yang ditemukan, teridentifikasi 6 DNA berbeda, menunjukkan bahwa korban bukan hanya 1 atau 2 orang, melainkan beberapa pasien yang meninggal dengan cara yang sama. Laporan medis mereka menunjukkan hal aneh. Semua korban dinyatakan meninggal karena gagal organ atau komplikasi anestesi. Padahal, dari hasil otopsi ulang, ditemukan bahwa organ vital mereka seperti ginjal, hati, dan jantung telah dihilangkan dengan presisi tinggi. Artinya, kematian mereka bukan karena kesalahan medis, melainkan perencanaan yang sangat matang. Kabar ini menyebar begitu cepat. Media nasional, bahkan media internasional, mulai meliput kasus yang kini disebut sebagai tragedi kantong hitam Padang. Warga memadati area depan rumah sakit yang kini dijaga ketat oleh aparat. Banyak yang tidak percaya bahwa seorang dokter yang selama ini dianggap penyelamat nyawa justru tega memperjualbelikan tubuh manusia untuk keuntungan pribadi. Seorang warga bahkan berkata dengan nada bergetar di depan kamera, "Dulu kami datang ke rumah sakit ini untuk sembuh. Tapi sekarang kami takut nama kami jadi daftar berikutnya." Dari hasil pemeriksaan dokumen pribadi Dr. Arif yang ditemukan di rumahnya, polisi juga mendapati catatan kode yang diduga mewakili jenis organ dan harganya di pasar gelap internasional. Tertulis huruf-huruf singkat seperti LIV2, KIT 3, COR 1, yang berarti liver, kidney, dan coronary, jantung, masing-masing dengan angka nominal dalam mata uang dolar. Fakta ini membuat penyidik tak lagi ragu. Dr. Arif telah menjadikan ruang operasi rumah sakit itu sebagai pusat pemotongan dan pengiriman organ manusia secara ilegal. Sementara itu, hasil penyelidikan dari tim digital forensik juga menemukan komunikasi terenkripsi antara Dr. Arif dan seseorang di luar negeri menggunakan aplikasi rahasia. Dari pesan yang berhasil dipulihkan, terlihat bahwa setiap kali ada pasien yang dianggap tidak memiliki keluarga dekat, atau pasien tanpa identitas jelas, ia akan dipilih sebagai target.
Setelah pasien itu meninggal, organ tubuhnya diambil, disimpan di ruang operasi lama, lalu dikirim melalui jalur laut menggunakan paket medis khusus. Pengiriman itu dilakukan setiap 2 minggu sekali melalui pelabuhan kecil di pesisir barat Sumatera. Namun puncak dari semua pengungkapan ini adalah ketika polisi menemukan sebuah video berdurasi 3 menit di laptop milik Dr. Arif. Video itu memperlihatkan ia sedang melakukan operasi sendirian, dengan kamera yang terpasang di atas meja bedah. Di sana terlihat ia mengekstraksi organ dari tubuh pasien dengan ekspresi datar, tanpa sedikit pun rasa gentar. Di akhir video, ia menatap ke arah kamera dan berkata lirih, "Manusia tak akan sadar nilai hidupnya, sampai tubuhnya sendiri jadi komoditas." Kalimat itu menjadi kutipan yang mengguncang seluruh negeri. Publik menuntut penjelasan dan keadilan. Pemerintah turun tangan, sementara Kementerian Kesehatan mencabut izin operasional rumah sakit tersebut. Para staf medis lainnya diperiksa intensif, sebagian di antaranya diduga tahu tentang kegiatan ilegal itu namun memilih diam karena takut. Beberapa petugas bahkan mengaku mendapat ancaman halus dari Dr. Arif jika berani membocorkan apa yang mereka lihat. Namun di tengah kebenaran yang mulai terbuka, muncul satu pertanyaan baru, di mana Dr. Arif sekarang? Semua data menunjukkan bahwa ia masih berada di wilayah Sumatera Barat, karena belum ada catatan perjalanan ke luar negeri. Sebagian warga mengaku melihat seseorang mirip dirinya di sekitar pelabuhan kecil 2 malam sebelum kabar ini mencuat. Polisi kini memperluas pencarian hingga ke perbatasan provinsi. Kota Padang kini tidak lagi sama. Rumah sakit yang dulunya menjadi kebanggaan masyarakat kini berdiri sunyi, dijaga ketat oleh aparat. Di dalamnya, ruang operasi lama itu kini kosong, hanya menyisakan bau obat yang samar bercampur kenangan pahit. Setiap kali angin malam berhembus melewati lorong itu, seakan membawa kembali bisikan dari masa lalu, suara alat bedah, langkah kaki di lantai keramik, dan bayangan sosok berseragam putih yang bekerja dalam diam untuk tujuan yang tak manusiawi. Dan malam itu, Kompol Rendra menatap layar laptop di ruang kerjanya, menonton ulang rekaman Dr. Arif dengan sorot mata tajam. Ia berbisik pelan, "Kau boleh bersembunyi, tapi kebenaran sudah berjalan. Dan cepat atau lambat, semua rahasiamu akan terbongkar." Malam itu, angin laut Padang bertiup lembut membawa aroma asin yang samar, namun di pelabuhan Bungus yang sunyi, sekelompok polisi bersenjata lengkap tengah bersiap dalam diam. Informasi intelijen menyebutkan, Dr. Arif Santosa, buronan paling dicari di Sumatera Barat saat ini, akan muncul di area dermaga sekitar pukul 11 malam. Seorang nelayan yang mengenal wajahnya melapor bahwa ada pria parubaya dengan ciri serupa sedang menyewa perahu kecil untuk berlayar menuju perairan lepas. Polisi tak ingin kehilangan kesempatan lagi. Lampu pelabuhan diredupkan. Beberapa anggota berpakaian preman menyebar di antara tumpukan peti barang, sementara Kompol Rendra berdiri di balik mobil patroli dengan pandangan tajam ke arah dermaga. Suasana begitu tegang hingga suara langkah kecil pun terasa keras di telinga. Detik demi detik berlalu, hingga akhirnya sebuah bayangan muncul dari ujung jalan pelabuhan. Seorang pria memakai jaket lusuh, membawa tas besar di punggung, dan berjalan tergesa. Wajahnya tertutup masker, tapi dari cara berjalan dan tinggi badannya, tak diragukan lagi. Itulah Dr. Arif Santosa. Polisi menunggu hingga ia mendekat ke perahu kecil yang telah menunggu di ujung dermaga. Namun saat ia hendak melangkah naik, Kompol Rendra memberi aba-aba. "Sekarang," teriaknya. Belasan polisi langsung mengepung dari segala arah. Lampu sorot menyala terang, menerangi sosok Dr. Arif yang kini membeku di tempat. Ia menoleh cepat, matanya tampak kosong, lalu berusaha melarikan diri. Tembakan peringatan dilepaskan ke udara, menggema di tengah malam. Beberapa petugas berhasil menahannya sebelum sempat melompat ke air. Tas besar yang dibawanya terjatuh, terbuka, dan dari dalamnya terlihat alat bedah lengkap serta beberapa botol cairan pengawet organ. Tanpa perlawanan berarti, Dr. Arif diborgol dan dibawa ke mobil polisi. Wajahnya tenang,
nyaris tanpa ekspresi. Saat Kompol Rendra menatapnya dengan marah dan berkata, "Berapa nyawa yang sudah kau ambil?" Dokter itu hanya tersenyum tipis dan menjawab datar, "Semua orang berutang nyawa, aku hanya menagihnya lebih dulu." Kalimat itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Dalam perjalanan menuju kantor kepolisian, Dokter Arif terus diam, hanya sesekali menatap keluar jendela seperti menikmati angin malam terakhir dalam hidupnya. Keesokan paginya, berita penangkapannya menyebar ke seluruh negeri. Media nasional menyiarkan wajahnya yang kini tanpa masker, menampilkan seorang pria yang dulunya terhormat namun kini menjadi simbol kebiadaban di dunia medis. Warga Padang memenuhi depan kantor polisi, sebagian membawa poster bertuliskan, "Keadilan untuk para korban." Sementara di rumah sakit tempat ia bekerja, suasana masih mencekam. Beberapa ruang operasi dikosongkan, dan pihak manajemen resmi menutup sementara seluruh aktivitas medis untuk audit menyeluruh. Dalam proses pemeriksaan, Dr. Arif akhirnya mengakui sebagian perbuatannya. Ia mengaku menjual organ pasien yang meninggal dunia untuk pembiayaan riset pribadi, yang katanya akan membantu dunia medis. Namun penyidik tahu, itu hanya alasan. Semua bukti menunjukkan bahwa ia melakukannya untuk uang, dengan jaringan pembeli dari luar negeri. Ia juga mengakui bahwa sebagian korban sengaja dipilih dari pasien yang tidak memiliki keluarga, agar tak ada yang mencari ketika mereka tidak pernah pulang. Malam itu, di ruang interogasi, Kompol Rendra menatap wajah pria yang kini duduk dengan tangan terborgol. "Kau sadar berapa banyak keluarga hancur karena ulahmu?" tanyanya tegas. Dokter Arif menunduk sejenak, lalu berkata lirih, "Aku hanya melakukan apa yang sistem ajarkan, menilai manusia dari apa yang bisa dijual darinya." Kalimat itu membuat Rendra terdiam, bukan karena setuju, tapi karena menyadari betapa dalam luka moral yang ditinggalkan oleh kasus ini. Beberapa minggu setelah penangkapan, sidang pertama digelar. Masyarakat memadati ruang sidang hingga penuh. Suasana hening ketika hakim membacakan tuntutan. Hukuman penjara seumur hidup untuk Dr. Arif Santosa atas tuduhan pembunuhan berencana dan perdagangan organ manusia. Saat hakim mengetuk palu, terdengar isak tangis dari beberapa keluarga korban yang hadir. Namun Dr. Arif hanya menatap kosong ke arah depan, tanpa sedikit pun penyesalan. Rumah sakit tempat tragedi itu terjadi kini telah ditutup permanen. Dindingnya yang dulu putih kini pudar dimakan waktu. Ruang operasi lama yang menjadi saksi kejahatan itu disegel selamanya. Warga sekitar mengatakan, setiap kali mereka lewat malam hari, selalu ada bau aneh yang terbawa angin, seperti campuran alkohol medis dan darah. Beberapa bahkan mengaku mendengar suara roda troli yang bergeser perlahan di dalam ruangan yang seharusnya kosong itu. Kisah ini meninggalkan luka mendalam bagi dunia medis Indonesia. Ia menjadi pengingat bahwa tidak semua yang mengenakan jas putih memiliki hati seputih seragamnya. Kadang, di balik senyum dokter yang menjanjikan kesembuhan, tersimpan niat gelap yang tak bisa ditebak oleh siapapun. Dan di balik setiap kisah mengerikan, selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa kejujuran dan kemanusiaan jauh lebih berharga daripada ambisi dan kekuasaan. Malam di Padang kini kembali tenang. Namun bagi mereka yang pernah kehilangan keluarga tanpa penjelasan, ketenangan itu hanyalah wajah baru dari duka yang belum sepenuhnya sembuh. Sahabat Laudia Story, inilah kisah nyata yang mengguncang hati dan nurani kita semua. Semoga peristiwa ini menjadi pelajaran, bahwa sehebat apapun ilmu manusia, jika tanpa moral dan kasih sayang, maka semua akan berubah menjadi bencana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan biarkan kegelapan menguasai ruang yang seharusnya menjadi tempat penyembuhan.